Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Diki di channel Iki Dwi Official. Kali ini Kak Diki akan membahas materi koordinat kartesius kelas 8 SMP. Oke, sebelum ke materi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar Kak Diki lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Oke, kalau sudah subscribe, kita langsung aja ke materi. Nah, posisi titik pada koordinat kartesius, yaitu sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua lebih bilangan dan memiliki sumbu yang tetap. Dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Menulisnya sendiri ditandai dengan kurung dan dipisahkan dengan koma. Sebagai contoh, dalam kurung X, Y, di mana X-nya disebut adalah absis dan Y-nya disebut dengan ordinat. Nah, ini adalah posisi titik sumbu X dan sumbu Y, di mana kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu yang ini disebut kuadran 1 adalah positif semua, di mana X nya positif, di mana Y nya juga positif. Ini adalah kuadran 2 di mana X nya negatif, Y nya positif, dan ini adalah kuadran 3, X dan Y nya sama-sama negatif, dan ini kuadran 4, X nya positif, Y nya negatif. Nah, ini adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0 dengan terhadap titik tertentu A, B. Titik O 0,0 berada pada pangkal ordinat. Untuk mencari koordinat X, maka kita tarik garis lurus dari titik tersebut ke arah atas atau bawah, dan dinamakan atas itu biasanya positif ya, dan bawah itu adalah negatif. Ini untuk mencari cara menuju sumbu X, jadi mencari ordinat absis X nya. Sedangkan untuk mencari koordinat Y nya, maka kita tarik lurus, dan dari titik tersebut ke arah atas, ke arah kanan atau kiri, dan kanan itu positif dan kiri itu negatif, secara horizontal menuju sumbu X. Nah, itu nggak jauh beda dengan A, B. Untuk A, B nya nggak jauh beda dengan 0,0, cuma acuannya ya di 0,0 gitu. Oke, biar lebih ini kita langsung aja ke contoh. Nah, tadi kita mempunyai contoh, yaitu tentukan letak titik. Misalkan ini tuh titik A, 4, -7, dan ini titik B 2,3. Oke, tadi kita akan membuat garis koordinatnya. Anggap aja lurus. Misalkan ini negatif 1, ini yang negatif 7, langsung aja ini negatif 5, 6 lah, 6, ini negatif 4, 3, 2, ini 3, 4,
adalah X, di sini Y. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Oke, untuk mencari titik A, titik A 4, negatif 7, berarti kita mulai dari X dulu ya, karena ini adalah X nya 4 nya adalah positif, maka 4 yang sebelah sini kita tarik ke bawah sampai negatif 7. Nah, buatlah perpotongan. Nah, ini kita dibulatkan. Ini adalah titik A 4, negatif 7. Nah, ini harusnya potong-potong ya, karena di PowerPoint itu susah ya. Nah, itu harusnya ini potong-potong. Nah, terus selanjutnya B 2,7 itu berada di kuadran 1, ini adalah kuadran 4, maka 2 tarik ke atas, kan 2 nya positif dan 3 nya juga positif, berada di atas Y nya. Nah, kita dijendolin dulu. Ini adalah B 2,3. Nah, itu paham ya. Ini harusnya diputus-putus, garis putus-putus. Oke, terus yang kedua, bagaimana kedudukan rumah sakit terhadap rumah Tono? Itu kedudukan itu mencari koordinatnya berapa ya, jarak dari rumah sakit ke rumah Tono. Nah, berarti kan dari sini ke bawah kan. Nah, dari sini ke sini. Nah, oke. Tadi definisinya apa untuk yang ini? Nah, mencari koordinat X, maka tarik garis lurus dari arah atas atau bawah. Nah, itu berarti arah atas dan bawah. Nah, berarti kan ke sini, berarti 1, 2. Nah, 2 berarti jaraknya tuh negatif 2. Itu kan karena turun ke bawah, kalau ke atas positif. Nah, sedangkan kita mencari ininya, Y nya, karena kan tadi 1, 2 langkahnya ke sini. 1 kemana ini? Ke kanan. Kalau ke kanan itu adalah positif 1. Nah, itu paham nggak? Oke, kita contoh lagi ya. Misalkan rumah Tono ke rumah Sita. Nah, berjarak berapa misalkan? Nah, berarti X itu adalah ke atas dan ke bawah. Kita berarti ke sini dulu, ke X dulu, berarti 1, 2. Nah, berarti X nya adalah 2. Tadi 2 nya ke atas kan, berarti positif. Nah, sekarang mencari koordinat Y, berarti 1, 2, 3. Nah, kan ke kanan, jadi positif tetap. Nah, itu
Oke, paham kan? Mencari posisi 0,0 atau A, B. Nah itu. Oke, kita lanjut aja ke ini. Maksudnya 0, oh ya, kita belum. Nah, 0,0 tuh berangkatnya dari sini, misalkan ini 0,0. Nah, 0,0 itu mau ke mana ya? Ke rumah Doni misalkan. Nah, ini ke bawah berarti 1, 2. Nah, jadi ininya negatif 2. Terus ininya 1, 2 positif karena ke kanan. Nah gitu, ini untuk 0,0 terhadap 0,0. Yang tadi yang ini sama yang ini, yang ini sama yang ini itu dari A, B terhadap A, B. Oke, kita langsung. Nah, ini adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis merupakan letak garis pada bidang koordinat kartesius. Posisi garis pada bidang koordinat kartesius dapat dilihat berdasarkan posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Nah ini oke, agar lebih jelasnya. Nah ini oke, pada gambar A ini ada L1, L2. L1, L2, L3, L4. Nah, ini garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini terus yang M-nya M di gambar A. Oh, ternyata enggak ada ya. Nah, ini oh ya, ini berarti di gambar B. Di gambar B itu si M-nya garis sejajar dengan sumbu Y. Nah, yang ini. Terus di gambar B, maaf ini tuh yang ini tuh di gambar B ya. Gambar B. Nah, terus ini di gambar B garis yang tegak lurus dengan sumbu X M 2. Oh ya, berarti di sini ketika ada lagi tuh itu akan bertegak lurus dengan sumbu X yang ini. Misalkan kadiki ditambahkan. Nah, ini M. Nah, ini tegak lurus. Tegak lurus itu adalah tegak, berarti kayak penjumlahan. Ini adalah tegak lurus dinamakannya. Nah, ini tegak lurus nih. Tuh. Oh ya, ini ini tegak lurus, M-nya dengan sumbu X yang berada di B. Nah, ini terus garis yang tegak lurus dengan sumbu Y L1. Nah, ini tegak lurus ya dengan sumbu X. Nah, untuk gambar C adalah garis yang memotong garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah memotong sumbu X kepotong. Nah, ini si N2 memotong garis sumbu X dan Y
sama N2 nya juga. Oke, agar lebih paham kita langsung ke contohnya aja. Nah, gambarkan garis L yang melalui titik A, 3, negatif 5 yang tidak sejajar. Ingatkan, yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Oke, berarti kita buat dulu ininya. Nah, berarti ini berada di kuadran 4 ya. Nah, misalkan disini kurang negatif 5 ya 3, anggap aja lurus. Nah, di sini harusnya ini tuh warna biru, udah warna lah ya harusnya. Ini harusnya potong-potong, anggap lurus. Ini adalah A 3, negatif 5. Nah, gambarkan garis L yang melalui yang tidak sejajar dengan sumbu X. Oke, berarti gimana, ayo? Nah, berarti yang tidak sejajar dengan, berarti ini disilangkan. Yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, berarti disilangkan. Oke, kita pakai sumbu yang kuning aja. Ini motong. Nah, misalkan ini garis awalnya yang kuning itu, nah gitu. Paham nggak? Nah, misalkan apa ya? Nah, sampai sini paham nggak? Misalkan, nah itu. Oke, mungkin itu aja dari Kak Diki, dan ini adalah latihannya agar lebih paham. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar Kak Diki lebih semangat lagi untuk mengajukan soal-soal bikin video-video selanjutnya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.